semua sehat selalu. Yuk, sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau memasuki ibadah online kita perdana di 2021. Sebelumnya kayaknya kita berdoa dulu kan, yang dipimpin oleh Kakak Noel. Oke? Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih karunia, berkat dan penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Saat ini kami di sini beserta dengan adik-adik sekolah minggu di rumah dimanapun mereka berada. Kami ingin memulai ibadah kami Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di hati kami semua ya Bapa, dan berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak untuk menerima kasih dan berkat-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, Tuhan itu baik ya Kak? Iya dong Kak. Kita udah sampai di tahun 2021 nih. Iya, puji Tuhan sehat semuanya ya Kak ya. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya Kak biar semangat. Oke deh. Yuk, adik-adik di rumah juga ya. bangkit berdiri yuk, kita nyanyi sebab Tuhan baik. Jangan nyari-nyari loh. Oke. Ini dia tayangannya.
Nah, itu tadi tayangannya ya Kak ya. Iya, dan untuk kedepannya adik-adik sekolah minggu juga harus tetap melaksanakan tugas bila diberikan kakak atau apa guru sekolah minggunya, supaya nanti ada pembagian bingkisan lagi dapat hadiah yang lebih bagus lagi. Iya. Seperti ini nih Kak, ada adik sekolah minggu kita nih yang mau mempersembahkan lagu pujiannya. Wah, siapa tuh Kak? Ada Noe Guru Sitanggang dari Horong 1. Mari kita saksikan. Bagus kan Kak? Wah, luar biasa ya. Bagus. Untuk adik yang lain kakak tunggu ya pendaftarannya loh. Ya, hubungi abang dan kakak guru sekolah minggunya Nanti ya. gantian ya tampilnya. Oke. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya Kak. Oke deh Kak, biar lebih semangat Karena ya. Yesus sayang sama kita semua. Kita nyanyi Yesus sayang padaku. Oke. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan nih, Kak. Iya. Yang akan dibawakan oleh Kak Kata, Kak. ditemani oleh Evanti Guru Situmorang. Disiapkan Alkitabnya ya. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu Berserah kepada Yesus.
sekolah minggu di tahun 2021. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, ikut ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Sebelum membaca sebagian dari firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertolak di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar kiranya Tuhan apapun yang kami dengar boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, topik firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Dibuka Alkitabnya Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Sekarang Kak Okta sama Kak Evanti akan baca secara bergantian. Dimulai dari Kak Okta dari ayat 24. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28 dengan tema Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberangi menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ayat 28 dan yang terakhir adalah sebab dengan tajam-tajamnya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak mau nanya nih buat sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu ada yang tahu Apolos itu siapa sih? Kayak Fandi tahu nggak? Apolos itu siapa sih? Nah, Apolos yang kita baca di firman ini adalah dia adalah seorang Yahudi. Ada karakternya Apolos yang sangat menarik, yaitu yang pertama dia adalah seorang yang sangat fasih berbicara. Yang kedua dia mahir dalam soal kitab-kitab suci Kak. Yang ketiga ia adalah seorang pengajar dari Yahudi. Nah kalau misalkan di Yahudi itu adik-adik, kalau untuk menjadi pengajar dia itu sudah istilahnya sudah lulus gitu. Dia sudah sangat pintar, dia sampai menjadi pengajar. Tapi Apolos ini hanya tahu tadi di ayat 25 ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Dari Apolos kita belajar gitu, walaupun dia hanya tahu sedikit, tapi dia mau untuk mengajar ya Kak, walaupun dia hanya tahu dari baptisan Yohanes itu. Tapi setelah itu datanglah sepasang seorang yaitu yang bernama Aquila dan Priskila. Dia mengajarkan lagi tentang jalan Allah kepada Apolos. Dari dia sudah menjadi pengajar, dia tetap mau diajar dan dia akhirnya memberitakan firman Tuhan dengan ajaran yang sudah dia dapat dari Priskila dan Aquila gitu. Dari Apolos kita belajar banyak hal gitu. Walaupun kita sudah tahu sesuatu, kita sudah banyak tahu, kita sudah menjadi pengajar, kita tetap mau diajar. Begitu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Pak. Kalau misalkan kita punya karunia, Apolos punya karunia, dia masih berbicara, dia mengajar, dia pintar. Seperti kita, kalau misalkan kita punya karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bisa melakukan itu dengan rendah hati sama seperti Apolos. Walaupun dia sudah tahu banyak hal, dia sudah menjadi pengajar di Yahudi, dan itu tidak sulit untuk dia dapatkan, tapi dia mau diajar supaya dia bisa lebih
tahu mengenai jalan Tuhan kayak gitu. Jadi untuk di kehidupan sehari-hari kita harus belajar banyak dari dia. Apa sih Kak Evanti yang Kak Evanti bisa dapat dari Apolos ini tadi? Dia pasti berbicara, dia sangat tahu untuk kitab-kitab suci, dia mau diajar dan dia mau mengajar. Sama seperti kita adik-adik sekolah minggu, kita harus mau mengajar dan kita harus mau diajar juga gitu. Kalau misalkan kita punya karunia, misal Kak Evanti punya karunia apa Kak? Contohnya Kak Evanti suka apa? Kak menyanyi gitu. Kak Evanti suka menyanyi. Dia punya karunia menyanyi, dia bisa menyanyi dengan tulus, dia rendah hati. Saat dia bisa menyanyi, dia akan mengajarkan itu ke orang-orang supaya karunia yang Kak Evanti punya itu bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya Kak Evanti. Dari Apolos kita belajar banyak bahwa kalau misalkan kita punya karunia dari Tuhan, kita harus mau untuk menyebarkannya itu, memberitakannya kepada orang-orang di lingkungan kita, gitu. Dan juga kita belajar banyak dari Apolos, yaitu kepintaran kita tuh harus jadi berkat gitu. Jangan kita punya karunia tapi kita jadi sombong ya Kak, jadi kita nggak tahu diri gitu, kita sombong, jadi kita tidak menunjukkan kasih Tuhan gitu. Kenapa sih Apolos ini mau belajar lagi dari si Priscilla dan Aquila itu? Karena dia merendahkan dirinya, dia mau belajar banyak tentang Tuhan, dia mau merindukan kasih Tuhan gitu. Makanya dia belajar banyak dari si Priscilla dan Aquila ini gitu. Dan Apolos kita belajar orang memakai, Tuhan tuh memakai kita sebagai berkat untuk orang-orang, kita mempunyai karunia supaya kita bisa menebarkan firman Tuhan ke orang-orang di sekitar kita ya Kak. Kalau misalkan Kak Evanti udah mendengar gitu tentang kisah Apolos ini, Kak Evanti harus bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar Kak Evanti. Dan yang paling penting adalah kita menunjukkan kasih Tuhan, kemuliaan nama Tuhan dari firman yang kita dapat hari ini, supaya dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita menunjukkan, memamparkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin. Itulah firman Tuhan yang bisa kita sampaikan ya Kak. Semoga adik-adik sekolah minggu boleh mendapati itu. Kita harus belajar dari Apolos, kita harus tetap rendah hati, kita mau belajar dan kita mau mengajar untuk orang-orang di sekitar kita, supaya dengan diri kita, dengan kasih Tuhan, kita bisa memaparkan kasih Tuhan ke orang-orang di sekitar kita. Untuk minggu ini kita nggak ada tugas ya Kak, karena ini minggu pertama kita ibadah online sekolah minggu. Sekarang kita akan berdoa untuk ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apapun yang kami dengar boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan, sama seperti Apolos Tuhan. Kami rendah hati Tuhan, kami menggunakan karunia kami untuk memberikan berkat kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, biar kiranya Engkau memberkati tangan-tangan memberi maupun tidak Tuhan, Engkau yang memberkati kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dengan nyanyikan lagu Kasih Kau Dengan Kasih. Mari kita bersatu dalam doa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya untuk foto saat mengikuti ibadah online dikirim ke kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi 3M. Shalom, dadah.